A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama yang berilmu buruk, ulama su dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW bersabda, ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Beliau kemudian ditanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ulama su, buruk. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku adalah para imam atau pemuka agama yang menyesatkan. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, syaratnya sahih. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan alasan kekhawatiran Rasulullah sebab Dajjal memang bertujuan menyesatkan. Sedangkan ulama su, walaupun lidah dan ucapannya memalingkan manusia dari dunia, tapi amal, perbuatan dan keadaannya mengajak manusia ke sana. Inilah 5 sifat ulama su sebagai berikut. Sifat pertama, dia menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi dia melupakan dirinya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 44. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Mengapa kamu, Bani Israel, suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedangkan kamu melupakan diri dan kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidakkah kamu berpikir? Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, namun ia melupakan dirinya sendiri, laksana sebuah lilin yang menerangi orang sambil membakar dirinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam aku diisrakan oleh Allah, aku melihat orang-orang yang mulutnya digunting dengan gunting-gunting dari neraka. Maka aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Maka ia menjawab, mereka adalah para penceramah dari umatmu yang menyuruh orang melakukan kebaikan, namun mereka melupakan dirinya sendiri. Mereka membaca Alkitab, tidakkah mereka berakal? Sifat kedua, perbuatannya menyelisih perkataannya. Surat 61 As-Saff ayat 2-3. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Seorang laki-laki didatangkan pada hari kiamat, lalu dilemparkan ke dalam neraka, sehingga isi perutnya terurai. Lalu ia berputar-putar, seperti keledai berputar-putar mengitari alat giling tepung. Para penghuni neraka mengerumininya. Saya bertanya, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah engkau dahulu menyuruh orang melakukan perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar? Ia menjawab, benar, aku dahulu biasa menyuruh orang melakukan perbuatan ma'ruf, tapi aku tidak melakukannya. Aku mencegah kemungkaran, tapi justru aku melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3267 dan Muslim nomor 2989. Sifat ketiga,
Mereka hanya ingin meraih kesenangan dunia yang fana serta ridho manusia. Ulama ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala dengan pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran yang dipelajarinya. Namun kemudian dia tergoda oleh setan dan melupakan ayat tersebut karena nafsunya. Dia meninggalkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Orang seperti ini oleh Allah Ta'ala diumpamakan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Jikalau dihalau, dia menjulurkan lidahnya. Jika dibiarkan, dia juga menjulurkan lidahnya. Surat 7 Al-A'raf ayat 175 sampai 177. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi kitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendiri mereka berbuat zalim. Surat 11 Hud ayat 15 sampai 16. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka,
dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mencari ridho Allah dengan sesuatu yang terkadang menyebabkan orang lain tidak menyukainya, maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan berbuat orang lain menjadi ridho kepadanya. Dan barang siapa mencari ridho manusia dengan sesuatu yang mengundang murka Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan membuat manusia itu murka kepadanya. Sahih Bighairi dikeluarkan oleh Ibn Hibban dan Sahih At-Takrib wa At-Takrib nomor 2250. Sifat keempat, mereka itu yang mengajak ke pintu-pintu neraka. Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau SAW tentang keburukan, karena khawatir keburukan itu akan menimpaku. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, dahulu kita berada dalam kondisi jahiliyah dan keburukan. Lalu Allah Azza wa Jalla mendatangkan kebaikan Islam ini. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan lagi? Beliau SAW menjawab, ya. Aku bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu akan datang kebaikan lagi? Beliau SAW menjawab, ya. Akan tetapi di dalamnya ada duhan, kabut atau asap. Aku bertanya lagi, apakah gerakan duhan itu? Beliau SAW menjawab, suatu kaum yang memberi petunjuk dengan selain petunjukku. Engkau mengenal mereka beberapa di antaranya, dan engkau akan mengingkarinya. Aku bertanya lagi, apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan lagi? Beliau SAW menjawab, ya, ada para da'i yang mengajak ke pintu neraka jahanam. Barang siapa yang mengikutinya, maka ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Aku berkata, wahai Rasulullah, jelaskan ciri-ciri mereka kepada kami. Beliau SAW mengatakan, mereka memiliki warna kulit seperti kita dan berbicara dengan bahasa kita. Aku bertanya lagi, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku menemuinya? Beliau SAW menjawab, berpegang teguhlah pada jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya. Aku bertanya, bagaimana jika kaum muslimin tidak memiliki jemaah maupun imam? Beliau SAW menjawab, tinggalkanlah semua firqah kelompok itu, walaupun dengan menggigit pokok pohon hingga maut menjemputmu, sedangkan dirimu dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3606. Sifat kelima, ulama yang menanggalkan keilmuannya itu menjadi pengekor hawa nafsu. Surat 45 Al-Jasiyah ayat 23. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Maka, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Surah 25 Al-Furqan ayat 43-44. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا.
Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Maka apakah kamu Muhammad dapat menjadi pemelihara atasnya? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Atau apakah kamu Muhammad mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami yang kamu katakan? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak yang tidak mengerti perkataan manusia. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak itu. Surah 28 Al-Qasas ayat 50. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Maka jika mereka kaum Quraisy tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya yang tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surah 38 surat ayat 26. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 yang membinasakan. 3 yang bisa membinasakan itu, yaitu sifat kikir yang dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti, dan berbangga dengan diri sendiri. Hadis Hasan dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Austah 5754, lihat Sahih Al-Jami' nomor 3045. Inilah beberapa ciri ulama su berilmu tapi buruk. Semoga Allah Azza wa Jalla memelihara kita dari berbagai sifat tercela di atas dan menjauhkan kita dari pengaruh buruk para ulama su yang berilmu buruk tapi buruk tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.